Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama aku, Nevia Primavera, dalam channel YouTube aku. Teman-teman semua, hari ini aku bakalan cerita sama kalian semua tentang salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Bapak Yos Sudarso. Bapak Yos Sudarso ini mungkin sangat terkenal di Indonesia karena nama beliau banyak diabadikan menjadi nama jalan, nama rumah sakit, dan juga nama sekolah. Nah, teman-teman, itu kenapa? Karena beliau memiliki cerita yang sangat-sangat heroik dan juga dramatis yang dapat memacu jiwa nasionalisme kita, yang dapat mengingatkan kita kembali bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan Indonesia saat merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman semua, mari ikutin cerita aku. Aku akan jelaskan detail kepada teman-teman semua cerita dari Bapak Yos Sudarso ini. Beliau dilahirkan pada tanggal 24 November tahun 1925 di Salatiga. Merupakan anak dari pasangan Bapak Soekarno yang merupakan seorang polisi dan Ibu Marijan yang merupakan seorang perajin batik. Pada masa kecilnya, Bapak Yos Sudarso terkenal sebagai anak yang rajin, pendiam, dan juga jujur. Beliau lebih unggul pada mata pelajaran jasmani, yaitu senam. Beliau juga merupakan seorang anak yang teguh pendirian dan juga sayang pada keluarganya, terutama kepada adiknya. Pada tahun 1952, Bapak Yos Sudarso bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Yosepin Siti Kustini, dan mereka menikah pada tahun 1955. Meskipun Yos Sudarso sangat sibuk dan juga merupakan seorang yang sangat tegas, tapi mereka masih memiliki kisah-kisah romantis, yaitu Bapak Yos Sudarso sering mengirimkan surat-surat cinta kepada Yosepin Siti Kustini, dan juga kemanapun Bapak Yos Sudarso pergi, beliau tetap membawa foto keluarga mereka. Oke, kita lanjut untuk cerita di Laut Arafuru. Jadi Bapak Yos Sudarso ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang bertempur pada Laut Arafuru. Beliau merupakan komandan dari misi rahasia ini. Pada saat itu Indonesia dalam pertempuran untuk merebut kembali Irian Barat yang dikuasai oleh Belanda. Jadi Bapak Presiden, yaitu Bapak Soekarno, memerintahkan untuk merebut dengan jalur konfrontasi. Nah, pada saat itu Bapak Yos Sudarso mengetahui bahwa Angkatan Laut Indonesia belum sepenuhnya siap, baik dari segi armada maupun dari segi pasukan. Namun beliau tetap mengusahakan ataupun tetap siap untuk beroperasi dan bertempur, karena mereka mengetahui bahwa Indonesia saat itu membutuhkan mereka untuk merebut kembali apa yang menjadi milik Indonesia saat itu, yaitu Irian Barat. Pada saat itu dirancanglah sebuah misi rahasia untuk menyusupkan pasukan Angkatan Darat Indonesia ke Irian Barat melalui jalur laut, di mana mereka akan berlayar dari Tanjung Priok menuju ke pantai Kaimana. Sebenarnya motor torpedo boat ini hanya mampu berlayar maksimal sejauh 700 mil laut, namun jarak tempuh mereka waktu itu adalah lebih dari 2000 mil laut. Pada tanggal 3 Januari 1962 dioperasikanlah armada motor torpedo boat yang dimiliki oleh Angkatan Laut Indonesia. Namun pada kondisinya motor torpedo boat belumlah dilengkapi dengan senjata utama mereka, yaitu torpedo, dan juga belum teruji kelayakannya untuk berlayar lebih jauh dari 700 mil. Sementara jarak tempuh yang harus mereka tempuh adalah 2000 mil. Yang berangkat saat itu adalah RI Harimau 607, RI Macan Tutul 602, RI Macan Kumbang 606, dan RI Singa 608. Nah, pada saat itu ada empat kapal kan yang berlayar. Namun karena kondisi kapal belum ready secara penuh, mereka harus berhenti pada 3 titik untuk mengisi bahan bakar dan juga amunisi-amunisi tambahan, yaitu di RV1 berada di Selat Madura, RV2 berada di RI Ratata, RV3 berada di Pulau Ujir dan Wasir Kepulauan Aru. Nah, pada saat itu anak buah kapal belum mengetahui kemana mereka harus berlayar dan juga misi apa yang tengah mereka emban, karena yang mengetahui hanyalah komandan-komandan kapal.
dan RI Singa rusak indikator bahan bakarnya sehingga tidak dapat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Jadi hanya ada 3 kapal yang lanjut, yaitu RI Harimau, RI Macan Tutul, dan RI Macan Kumbang. Pada 15 Januari 1962, 100 orang pasukan Angkatan Darat yang akan bertempur untuk merebut Irian Barat mulai menaiki armada kapal yang akan membawa mereka. Mereka sebelumnya telah diterbangkan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat Hercules. Nah, pada saat itu 3 kapal mulai bergerak dengan kecepatan 20 knot. Formasi mereka adalah RI Harimau, RI Macan Tutul, dan juga RI Macan Kumbang. Karena mereka menghindari bagaimana supaya Belanda tidak mengetahui bahwa mereka sedang berusaha untuk menyusup ke Irian Barat. Layar dengan kondisi lampu dimatikan dan seluruh radar juga dimatikan agar tidak terdeteksi. Hanya 1 kapal yang radarnya tetap hidup agar dapat mendeteksi apakah ada kapal Belanda yang menguntit mereka atau tidak nantinya. Namun meskipun begitu, misi mereka tetap ketahuan, teman-teman, karena ada pesawat Hercules dari Belanda yang saat itu berpatroli dan menangkap posisi mereka. Lalu pesawat Hercules Belanda ini mengirimkan sinyal kepada kapal-kapal perang Belanda yang berada di sekitar mereka saat itu, yaitu HRMS Everstein, HRMS Utrecht, dan juga HRMS Fortener. Nah, pada saat itu setelah menerima alarm, langsung kapal-kapal perang Belanda ini menjepit posisi dari kapal perang RI waktu itu. Kapal RI mulai mengetahui bahwa mereka diikuti oleh kapal Belanda, dan pada radar itu terdeteksi juga bahwa ada 1 kapal penghancur. Bayangin teman-teman, kondisinya saat itu kita di tengah laut mau perang dan kita posisinya sedang dijepit oleh kapal perang Belanda. Mengetahui kondisi itu, Bapak Sudomo yang juga merupakan pemimpin Angkatan Darat saat itu memutuskan untuk berbalik arah. Maksudnya karena kondisi tidak menguntungkan ya, jadi mereka memutuskan untuk putar arah. Pesawat Belanda tetap menembaki tiga armada Indonesia ini. Namun dalam kondisi itu RI Macan Tutul balas untuk menembak dengan meriam 40 mm dan mitrailleur 12,7 mm. Setelah RI melancarkan tembakan itu, lalu dibalas lagi dengan tembakan roket oleh kapal Belanda. Dan Komandan Sudarso saat itu mengetahui kondisi mereka sangat-sangat genting, bahwa mereka terus ditembaki oleh pesawat dari atas dan juga dari kapal-kapal Belanda yang ada di sekitar mereka, sehingga waktu itu Bapak Sudarso mengambil alih dan mengarahkan kapalnya, yaitu RI Macan Tutul, tepat menuju ke HRMS Belanda Everstein. Jadi mereka itu tepat gitu, teman-teman. Kan kalau ini kapal HRMS Everstein, RI Macan Tutul itu tepat menuju mereka, sehingga pada saat itu langsung menarik perhatian dari semua armada Belanda, baik kapal perangnya dan juga pesawat terbangnya. Yang 2 kapal lagi memutuskan untuk putar arah, sementara RI Macan Tutul tetap menuju ke arah HRMS Everstein. Nah, teman-teman semua melihat kondisi ini kan, jadi seluruh tembakan yang awalnya mencar itu semuanya terarah ke RI Macan Tutul. Saat itu HRMS Everstein langsung meluncurkan tembakan mereka dengan tembakan meriam ke RI Macan Tutul, disusul lagi oleh tembakan dari HRMS Fortener. Dan pada 22.08 mengetahui kondisinya sangat genting, pada jam 22.08 Bapak Sudarso mengumandangkan sebuah kata-kata yang waktu itu dapat melecut semangat dan juga sangat dramatis dan mengharukan, yaitu kobarkan semangat pertempuran, melalui radio yang juga mungkin didengar oleh seluruh armada yang waktu itu sedang berperang maupun armada yang berada di pelabuhan. Jadi RI Macan Tutul ini melepas, pada saat itu juga bertepatan mereka melepas tembakan 2 meriam ke arah HRMS Everstein. Menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka tetap
meluncurkan tembakan. Dan HRMS Everstein membalas lagi dengan tembakan yang mengenai buritan kapal, dan pada saat itu RI Macan Tutul mulai mengalami kebakaran. Nah, karena kondisi ini RI Macan Tutul memutuskan untuk berbalik arah, namun tidak dibiarkan oleh kapal-kapal Belanda dan mereka tetap melancarkan tembakan mereka. Pada jam 22.35 waktu Indonesia Timur, tembakan 3 HRMS Everstein dilancarkan ke arah RI Macan Tutul, dan tembakan ketiga ini mengenai anjungan kapal yang membuat kapal waktu itu tenggelam dengan gagah dan beraninya. Pada saat itu Kolonel Sudarso bersama seluruh anak buah kapal dan juga pasukan yang berada di kapal RI Macan Tutul tidak sempat diselamatkan, tenggelam di Laut Arafuru dalam pertempuran untuk merebut Irian Barat demi Indonesia. Nah, pada saat itu Ibu Josephine Siti Kustini mulai mengetahui bahwa suaminya gugur dalam pertempuran tersebut. Ibu Josephine Siti Kustini sangat terpukul dan sangat sedih atas kehilangan suaminya, namun beliau tetap merasa bangga bahwa suaminya gugur dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Jadi dapat kita ketahui di sini teman-teman bahwa mengapa Bapak Yosudarso ini sangat banyak diabadikan namanya di Indonesia, mulai dari nama gedung-gedung dan juga nama jalan, karena keberanian beliau dan juga totalitas beliau dalam mengemban tugas, dan tidak ada rasa takutnya meskipun beliau harus gugur dalam pertempuran Laut Aru. Oke teman-teman, demikian cerita aku tentang Bapak Yosudarso. Ini juga mungkin dapat menambah pengetahuan kita bersama tentang bagaimana sih kisah di belakang Yosudarso ini, sehingga sangat terkenal beliau sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Semoga kita nantinya juga memiliki jiwa nasionalisme yang tidak kalah dengan Bapak Yosudarso, namun diwujudkan dalam bentuk lain untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Demikian dulu cerita aku. Apabila teman-teman suka dengan video ini, boleh tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi apabila aku memiliki video baru atau kisah-kisah menarik lain yang akan dibagikan dengan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.